Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Khildan Khairul Amal, dipanggil Khildan, terserah antum panggil apa. Saya asal dari Kuningan, Jawa Barat, sampingnya Cirebon. Tahu Cirebon? Nah, sampingnya. Saya dari Kuningan, kekeluargaan KPMJB. Sekarang sedang melanjutkan studi S2 di Azhar, kuliah di Rasad Islamiyah wal Arabiyah Kisim Usuluddin. Nah, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan seputar itu? Ada ya? Nah, itu. Dan saya selama di sini belajar kepada beberapa masyayikh dan sekarang sedang mulazamah sama Al-Habib Muhammad Ramadan Al-Idrus, pendiri Ruwaq Maki. Dan sebelumnya saya juga pernah ikut di rumah binaan dulu. Saya ikut dulu di Ruwaq Melayu. Dulu di Ruwaq Melayu sekitar 2 tahunan, dari mulai tingkat 1 semester 2 sampai tingkat 3. Kemudian pindah ke Ruwaq Maki. Nah itu perjalanan ya singkat lah. Karena di sini kan waktu itu gak kerasa ya. Mungkin kita kemarin kayak baru datang tiba-tiba udah lulus gitu. Allah. Ada yang ditanyakan seputar itu? Nggak ada? Kita santai ya, jangan terlalu tegang gini. Nggak tegang banget. Teman-teman, di sini udah pada belajar ilmu nahu belum sebelumnya? Udah? Ilmu nahu, sorob, dan sebagainya, ilmu-ilmu tentang ilmu alat? Udah? Kira-kira menurut teman-teman ilmu nahu itu ilmu apa sih? Ilmu alat. Ada lagi? Apa yang kalian tahu tentang ilmu nahu? Gimana? Ilmu alat mempelajari kalimat Arabiyah khususnya. Baik, ada lagi? Apa yang kalian tahu tentang ilmu nahu? Ada lagi mau coba? Baca Arab bundul. Baik, ada lagi? Bahas tentang akhir satu kalimat. Akhir satu kalimat. Baik, ada lagi? Biar bisa paham makna sesungguhnya Al-Qur'an. Baik. Terus faedahnya apa sih kita belajar ilmu nahu? Buat apa kita belajar ilmu nahu? Kenapa? Biar gak salah baca kitab. Terus ada lagi? Kenapa gitu? Tidak salah mengartikan. Ada lagi? Menghindari kesalahpahaman. Menghindari kesalahpahaman. Baik. Kenapa sih saya mengajukan pertanyaan tersebut sebelum kita mulai baca kitab? Karena dua hal itu penting tertasawurkan atau dipahami oleh semua orang ketika ingin melakukan sesuatu, terutama pekerjaan yang tahta ikhtiarina, yang sesuai dengan pilihan kita. Kalau kita ingin melakukan suatu pekerjaan dan itu ala ikhtiarina, maka minimal kita harus tahu apa yang akan kita lakukan dan tahu faidah dari kita melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan, kira-kira bakal ketemu nggak apa yang akan kita lakukan? Nggak bakal. Ibarat kata, antum disuruh, kamu pergi ke Sitah Oktober. Sedangkan antum nggak tahu Sitah Oktober itu apa. Dan antum nggak tahu cara sampai ke sana bagaimana. Bahkan nggak tertasawur sedikit pun Sitah Oktober itu apa. Kira-kira bakal sampai nggak ke sana? Nggak bakal. Begitu juga, kenapa kita harus tahu faidah mempelajari suatu ilmu, faidah dari pekerjaan yang akan kita lakukan, supaya kita ada dorongan, ada semangat untuk melakukan hal tersebut. Andai kata kita tahu, antum ke Sitah Oktober, kita tanya emang ada apa di sana? Di sana ada pengajiannya sekali Jumat, setiap hari Jumat. Nah, akhirnya kita tahu faidah kita berangkat ke sana itu apa. Pertama, kita bisa belajar kepada sekali Jumat. Kita bisa istifadah, mempelajari ilmu kepada ulama besar. Kan begitu? Akhirnya apa? Kita punya dorongan untuk pergi ke sana. Punya dafe, ya. Begitu juga dalam mempelajari suatu ilmu. Tidak lepas kita harus tahu dua hal paling minimal. Kita tahu apa itu yang kita pelajari dan kita tahu faidah dari apa yang kita pelajari.
Dan ini dua hal tersebut disebut dengan muqaddimatul ilm biasanya kan. Dan yang terkenal dengan mabadiul asyrah. Kalau kita tahu 10 hal ini luar biasa bagus. Tapi kalau misalkan berat, minimal tahu 3. Apa aja? Pertama had, yang kedua maudu, yang ketiga samroh. Dan tadi disimpulkan dalam pertanyaan apa yang engkau pelajari dan faedah apa dari yang kalian pelajari. Faedahnya apa kalian pelajari tersebut, ilmu tersebut. Nah, tadi ketika saya menanyakan kepada antum, apa sih ilmu nahu? Ada yang bilang ilmu nahu itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana akhir suatu kalimat. Ada yang bilang ilmu nahu itu ilmu supaya kita gak salah baca. Ada yang bilang lagi, ilmu nahu itu ilmu supaya kita gak salah paham. Ada yang bilang lagi, ilmu nahu itu supaya kita terhindar dari kesalahpahaman. Nah, dari definisi yang macam-macam itu yang antum bilang tadi, kita bisa kategorikan definisi itu ada dua macam. Ada definisi yang dia menggambarkan isi daripada sesuatu tersebut. Ada definisi yang dia menggambarkan faidah dari ilmu tersebut. Yang pertama disebut dengan at-ta'rif bil had. At-ta'rif bil had. Apa maksudnya at-ta'rif bil had? Kita mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan dzatiyatnya, komponen utama daripada suatu hal tersebut. Sedangkan ada ta'rif yang kedua yaitu at-ta'rif bil rasmi, yaitu kita mendefinisikan sesuatu berdasarkan faidah daripada ilmu tersebut. Nah, ketika tadi ada yang bilang ilmu yang mempelajari kalimat bahasa Arab dan bagaimana harokat akhir suatu kalimat, maka dia sedang mendefinisikan ilmu nahwu dengan dzatiyatnya, atau disebut dengan at-ta'rifu bil had. Di samping lain ada yang bilang tadi ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari agar kita terhindar dari kesalahpahaman atau salah baca, maka dia telah mendefinisikan ilmu nahwu dengan faedah atau al-ta'rifu bir rasmi. Nah, jadi kalian berarti sudah secara umum tahu apa itu ilmu nahwu, baik dengan had maupun dengan ar-rasmu. Namun kebanyakan para ulama ketika tahapnya masih mubtadi, mereka mendefinisikan sesuatu dengan rasm. Kenapa dengan rasm? Karena mudah untuk dipahami. Sedangkan ketika kalian dihadapkan dengan definisi bil had, kadangkala sulit untuk dipahami. Karena nanti akan mendatangkan beberapa istilah yang bagi mubtadi dia belum tertasawurkan apa sih yang dimaksud istilah tersebut. Oleh karena itu, kalau kita pernah belajar mantik sebelumnya, apa yang dimaksud dengan ilmu mantik? Ilmun taksimu qanunun taksimu mura'atuha adihnu anil khotaifi tafkir, kan gitu kan? Itu definisi berdasarkan faidahnya. Kenapa? Karena di situ disebutkan faedah dari belajar ilmu mantik, yaitu apa? Agar tidak salah dalam berpikir. Tapi apakah itu maudu'nya ilmu mantik? Enggak. Karena maudunya ilmu mantik adalah al-maklumat atau tasawuriyat wa tasdiqiyat min haitsu yuwasilu ila majhulin tasawwuri wa tasdiqi. Nah, itu definisi daripada ilmu nahwu ilmu mantik secara dzatiyat. Tapi kenapa para ulama mendatangkan definisi mantik secara rasm? Karena mudah untuk dipahami. Begitu juga tadi, kalau kita baru belajar pertama kali ilmu nahwu, seringkali dihadapkan definisi ilmu nahwu dengan ilmu yang kalian itu bisa membaca kitab, kalian nanti bisa memahami Al-Quran, kalian tuh itu bisa terhindar dari kesalahan dalam membaca, kesalahpahaman dalam memahami suatu ibarat, suatu teks. Nah, gitu. Paham ya? Nah, itu yang dimaksud dengan ta'rif. Jadi kalian sekarang udah tahu apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu dan apa sih faedahnya ilmu nahwu. Dan secara tidak langsung kalian tahu maudhu daripada ilmu nahwu itu apa. Maudhu dari ilmu nahwu adalah al-kalimatu al-arabiyah. Apakah mutlaqan? Enggak. Min haitsu i'rab wal bina. Dari sudut pandang i'rab dan bina. Kenapa kita harus tambah min haitsu i'rab wal bina atau i'raban wa binaan?
Karena kalau kita katakan maudhu daripada ilmu nahwu adalah kalimat Arabiyah, sangat luas. Ilmu sorof, bahasnya kalimat Arabiyah. Ilmu istiqaq, bahas kalimat Arabiyah. Balaghah, kalimat Arabiyah juga. Banyak. Tapi yang dipelajari khususnya dalam ilmu nahwu, itu kalimat Arabiyah dari segi i'rab dan dari segi bina. Apa itu i'rab, apa itu bina, nanti akan kita bahas dalam kitab. Tamam? Nah, sampai sini kalian sudah tahu nih 3 hal utama yang perlu dipahami oleh seorang thalibul ilmi ketika ingin yasra' fit talab. Terus tadi kita bilang hal-hal yang perlu dipahami di sini disebut dengan muqaddimatul ilm atau masyhur dengan sebutan mabadiul asyrah. Kalimat muqaddimah seringkali teriltibas antara muqaddimah itu ada 2. Muqaddimatul kitab wa muqaddimatul ilm. Muqaddimah ada berapa? Muqaddimatul 2, ada muqaddimatul kitab, ada muqaddimatul ilm. Muqaddimatul kitab itu lafaz-lafaz yang dituliskan di awal kitab. Gampangnya begitu. Atau alfadun alfadun tuqaddamu alal maksud, alfadun muqaddamatun alal maksud. Lafaz-lafaz yang disimpan di awal, di depan isi atau pembahasan utama dalam suatu kitab. Itu namanya muqaddimatul kitab. Adapun muqaddimatul ilm adalah ma yatawaqqafu alaihi syuru' fil ilmi. Sesuatu yang bergantung kepada sesuatu tersebut apa? Asyuru' fil ilm, fit talab. Sesuatu yang bergantung kepadanya kita ketika ingin syuru', ketika ingin masuk dalam apa? Dalam masalah talabul ilm. Artinya apa? Kita gak mungkin bisa masuk, kita tidak mungkin untuk belajar suatu ilmu kecuali tahu muqaddimatul ilm ini. Paham tuh sampai sini? Paham? Ada pertanyaan? Nah, jadi tadi diulang, muqaddimah ada 2, muqaddimatul kitab dan muqaddimah ilm. Muqaddimatul kitab alfadun kuddima amamal maksud. Apa ya? Alfadun kuddimat amamal maksud. Itu disebut dengan muqaddimatul kitab. Sedangkan muqaddimatul ilm ma yatawaqqafu alaihi syuru' fil masail atau fil ilmi. Nah, itu. Jadi yang dimaksud mabadiul asrah adalah muqaddimatul ilm. Muqaddimatul ilm imma, tadi kan kita bilang muqaddimatul ilm ada ma yatawaqqafu alaihi syuru' fil ilm. Asyuru imma mutlaqan imma muqayyadan. Maksudnya apa? Imma syuru'nya kita dalam suatu ilmu itu da basiratin mutlaqan atau da basiratin ma'aziyadah. Jadi ada 2. Kalau misalkan kita tawakuf syuru'nya mutlaqan, yang perlu dipahami 3 hal itu. Tapi kalau ziyadatu basirah itu ditambah 7, berarti 10. Jadi yang dimaksud mabadiul asrah adalah hal-hal yang perlu dipahami bagi seorang thalibul ilmi supaya dia masuk dalam suatu keilmuan dengan basirah, ziyadati basirah, dengan sudah mempunyai pandangan yang luas, pandangan yang tepat tentang apa yang akan dia pelajari. Nah, itu tentang muqaddimah. Ada pertanyaan sampai sini? Baik. Berarti tadi kita sudah bahas apa itu ta'rifnya ilmu nahwu, yaitu ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalul kalimatil arabiyah i'raban wa binaan. Nah, itu ta'rif daripada ilmu nahwu. Maudunya apa? Al kalimatu al arabiyah min haitsu i'rab wal bina. Terus faedahnya apa kita mempelajari ilmu nahwu? Faedahnya tadi ismatul kalam anil khata', bisa menjaga lisan agar tidak salah. Atau ismatul janan anil khata' fil fahmi. Janan adalah akal atau hati,
agar kita tidak salah paham dalam memahami suatu kalimat. Atau faedah yang paling jauh, supaya kita ilhaqul ajami bil arabil fusha. Maksudnya apa? Kita bisa memahami teks sebagaimana orang Arab fusha memahami suatu teks, atau kita bisa mengikuti, kita bisa berbicara sebagaimana orang Arab fusha berbicara. Itu faedah yang sangat jauh. Itu diantara kita belajar ilmu nahwu. Ada pertanyaan? Nah, jadi kita tahu nih, kenapa sih ilmu nahwu tuh sering dikatakan supaya kita tidak salah paham dalam memahami teks. Karena teks yang ada di dalam bahasa Arab itu terpengaruh sekali dengan harokat akhirnya. Jadi harokat akhir itu menentukan posisi suatu kalimat, suatu kata dalam kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, atau posisi suatu kalimat fil jumlah. Dan posisi tersebut mempunyai makna-makna tersendiri. Sebagaimana contohnya, fa'il itu mempunyai makna sebagai subjek, betul? Dan dia ditandai dengan rofa, rofanya dengan domah. Maka ketika kita mendapati suatu teks, contohnya doroba zaidun, maka kita mendapati makna bahwasannya yang jadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah Zaid. Kemudian kalau misalkan ditambah satu kalimat lagi, doroba zaidun amron, maka kita di sini tahu yang jadi fa'il adalah Zaid, yang jadi maf'ul adalah Amr. Nah, kalau misalkan kita salah dalam memberikan harokat dalam suatu kalimat, maka nanti akan berindikasi makna yang dipahami oleh sami pun salah. Contohnya, kita ingin bilang yang jadi pelakunya adalah Zaid, tapi kita malah merofakan Amr dan menasabkan Zaid. Maka apa yang dipahami oleh sami? Yang dipahami oleh sami yang memukul bukan Zaid, tapi Amr. Nah, dari mana kita bisa tahu? Dengan kita mempelajari ilmu nahwu. Gitu ya. Baik. Kita tahu 3 berarti. Kita sudah tahu apa itu hadnya, dan kita sudah tahu apa faedahnya, dan kita juga sudah tahu apa maudhu'nya ilmu nahwu. Kemudian wadi'nya itu siapa? Siapa sih pencetus daripada ilmu nahwu? Masyhur. Siapa? Abul Aswad Ad-Duali. Ceritanya gimana? Ceritanya waktu itu anak beliau perempuan sedang memandang langit. Kemudian anaknya berkata, "Ma ajmalus sama'i." Kemudian ayahnya jawab, "Al-qamar wan najmu wa ghairu dalik." Nah, terus anaknya bingung. "Enggak, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksudkan, saya ingin mengungkapkan ketakjuban saya ketika memandang langit." Duh, kata bapak, kalau kayak gitu jangan bilang ma'ajmalu sama'i, tapi ma'ajmalu sama'a. Akhirnya dari situ timbullah kegelisahan Imam Abul Aswad Ad-Duali terhadap kok orang Arab sekarang sudah salah dalam menyampaikan makna dengan lafaz. Akhirnya kan timbul salah paham. Akhirnya mensakwakan kepada Imam Ali, bagaimana ini? Orang Arab sudah terpengaruh, sudah hilang qorihahnya, kealihannya dalam bahasa. Nah, kata Imam Ali apa bilang? Unhu nahwa. Tuliskan contoh-contoh kalimat-kalimat, jumlah-jumlah yang nantinya itu menjadi landasan daripada ilmu nahwu. Nah, itu masalah wadi ilmu nahwu. Kemudian ilmu nahwu itu mempunyai banyak nama. Tidak hanya nahwu, tapi ilmu nahwu pun mempunyai nama-nama yang lain. Apa di antara nama lainnya daripada ilmu nahwu? Yaitu ilmu i'rab dan ilmu al-arabiyah. Jadi kalau misalkan antum menemukan kalimat al-i'rab, bisa jadi yang dimaksudkan adalah ilmu nahwu. Contohnya apa? Kitabnya Imam Hariri, Mulhatul I'rab.
Mulhatul i'rab ini bukan bahas i'rab saja, bukan, tapi dia membahas ilmu nahwu. Karena salah satu daripada nama ilmu nahwu adalah al-i'rab. Kemudian tadi yang ketiga, contohnya ilmu Arabiyah. Ilmu Arabiyah pun sama, terkadang menjadi nama daripada ilmu nahwu. Contohnya apa? Seperti kitab yang ditulis oleh Imam Zamakhsyari, namanya Al-Mufassal fil Ilmil Arabiyyah. Berarti ini kitab membahas tentang apa? Apakah ilmu Arab semuanya? Enggak, tapi ilmu nahwu. Nah, jadi kita udah tahu had, kita tahu faedah, kita tahu maudu, dan kita tahu isim, nama-nama daripada ilmu nahwu. Dan juga kita tahu wadiknya ilmu nahwu itu siapa. Kemudian istimdaduhu al-ma'akhid. Dari mana sih ilmu nahwu ini diambil? Ilmu nahwu diambil dari nakal. Dari nakal, riwayat. Riwayat siapa aja yang dianggap? 3. Pertama, minal Quran. Yang kedua, minal kalamil Arab, min kalamil Arab. Yang ketiga, minal hadisin nabawi. Al-Quran, tapi Al-Quran bisyarti Quran bil qiraah al-mutawatirah. Itu qiraah asrah, bukan qiraah syaddah. Kemudian kalamul Arab, apakah mutlakun kalam Arab? Enggak. Kalam Arab ada 2. Imma nasr wa imma syi'r. Asyi'ru huwa kalamun mauzunun muqaffa. Itu syair. Syair itu adalah kalam yang dia berwazan dan punya qafiyah di akhirnya. Nanti kalian mungkin belajar ilmu arud. Ilmu arud itu salah satunya ilmu belajar bagaimana kita menyusun sebuah syair. Nah, sedangkan nasr kebalikannya, dia bukan kalam yang punya wazan dan tidak punya qafiyahnya. Nah, kalamul Arab di sini dimulai daripada era jahiliyah sampai akhir abad kedua. Jikalau itu syair. Sedangkan kalau nasr dari mulai era jahiliyah sampai awal abad ke-4. Dari situlah dari kalam-kalam Arab di masa itulah ilmu nahwu dibangun, atau ilmu nahwu beristishad dengan kalam Arab yang hidup di masa-masa itu. Kalau syair dari awal jahiliyah hingga akhir abad kedua, kalau nasr dari masa jahiliyah hingga awal abad ke-4. Nah, itu. Sedangkan kalau hadis nabawi dengan syarat periwayatannya bukan periwayatan bil makna, tapi harus riwayat secara lafaz. Karena dalam periwayatan hadis ada 2 corak, ada 2 cara, imma riwayah bil alfad atau riwayah bil makna. Nah, yang muktabar atau yang bisa dijadikan syahid dalam ilmu nahwu adalah hadis yang diriwayatkan secara lafaz, bukan secara makna. Karena kalau diriwayatkan secara makna bisa jadi yang meriwayatkannya bukanlah ahli istishhad, bukan orang yang patut dijadikan syahid. Bisa jadi orang yang lahir di atas abad ke-5 misalkan. Sedangkan akhir daripada kalamul Arab yang bisa dijadikan syahid itu awal abad ke-4, kan gitu. Nah, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, itu permasalahan istimdad, dari mana ilmu nahwu ini diambil. Kemudian bagaimana hukum mempelajari ilmu nahwu? Hukum mempelajari ilmu nahwu adalah fardu kifayah. Artinya apa? Jikalau dalam suatu daerah tidak ada yang melaksanakan atau tidak ada yang belajar ilmu nahwu, maka daerah tersebut berdosa. Pertanyaannya, andai kata semua di daerah tersebut belajar ilmu nahwu, hukumnya apakah dia dihukumi telah melakukan fardu kifayah ataukah yang satu fardu kifayah sisanya sunnah? Jawabannya, Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhah mengatakan, andai kata seorang mensolati orang mayit kan hukumnya fardu kifayah. Andai kata seorang mayit disolati oleh semua orang yang di daerah tersebut, maka semua orang di daerah tersebut telah melakukan fardu kifayah. Jadi jangan beranggapan ketika hukumnya fardu kifayah,
Ketika ada yang melakukan satu orang, berarti yang dihukumi telah melakukan fardu kifayah itu satu orang itu saja. Sedangkan yang lainnya ketika melaksanakan menjadi istihbab, enggak. Tapi semuanya yang melaksanakan perintah tersebut atau kewajiban tersebut, dia dianggap telah melakukan fardu kifayah. Artinya, kita yang belajar di sini, yang belajar ilmu nahwu dari daerah yang berbeda-beda, sama-sama sedang melaksanakan fardu kifayah. Dan fardu kifayah nilai ganjarannya lebih tinggi dibandingkan yang melakukan sunnah. Kan begitu. Lalu kenapa kok ilmu nahwu tuh sampai dianggap fardu kifayah, sampai dianggap wajib untuk dipelajari? Karena kita ini adalah mukallaf, hamba yang dibebani perintah oleh syariat. Dan syariat kita datang dengan bahasa Arab. Artinya apa? Kita tidak bisa melaksanakan perintah yang mana perintah tersebut dengan berbahasa Arab kecuali kita memahami bahasa tersebut. Kita kalau nggak bisa melaksanakan amar, berarti kan kita dosa. Kita menjalankan larangan, berarti kan kita berdosa. Bagaimana berarti kita supaya melaksanakan perintah tersebut dan menjauhi larangan? Yang pertama, kita pahami dulu perintahnya seperti apa, larangannya seperti apa. Ternyata larangan dan perintahnya ditulis dengan bahasa Arab. Berarti kita harus mempelajari ilmu bahasa Arab. Di antara ilmu bahasa Arab apa? Ilmu nahwu. Kan gitu. Apa? Terus ilmu nahwu. Karena masodir syariat kita itu Al-Quran kan. Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan kita tidak mungkin juga istinbat langsung dengan bahasa Arab. Maka kita kembali kepada para ulama. Para ulama yang menulis, yang mengistinbat hukum-hukum dari Al-Quran menggunakan bahasa Arab juga. Ulama-ulama fikih madhab 4 kebanyakan menulis dengan bahasa Arab. Maka kita, agar kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, maka kita diwajibkan untuk mempelajari bahasa Arab. Kayak gitu. Nah, itu sebab kita kenapa diwajibkan untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, kemudian setelah kita mengetahui hukum mempelajarinya, ada namanya nisbah. Di antaranya kan had, udah had, maudhu, summa samroh, wadinya sudah, kemudian istimdad sudah, setelah itu apa lagi? Hukumnya sudah. Sekarang nisbah. Nisbahnya ilmu nahwu dengan ilmu lain itu apa? Ilmu nahwu itu min ulumil arabiyah, min ulumil lughah al arabiyah. Jadi ilmu arabiyah, ilmu bahasa Arab itu ada banyak cabangnya. Ada 13 sampai dikatakan. Di antaranya ilmu dari yang dimaksud, yang termasuk ilmu bahasa Arab adalah ilmu nahwu. Gitu. Kemudian apa sih keutamaan daripada mempelajari ilmu nahwu? Sangat banyak. Sudah kita jelaskan di awal tadi. Di antaranya kan kita melaksanakan kewajiban kan. Melaksanakan kewajiban berarti kita sama saja mendapatkan pahala yang luar biasa besar. Dan di samping itu juga semua ilmu itu membutuhkan kepada ilmu nahwu. Bagaimana kita bisa masuk kepada perdebatan di antara ulama yang ada di syarah dan yang ada di hasyiah kalau kita tidak mempelajari ilmu nahwu. Bahkan guru kita Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Maliki sering berwasiat kepada guru kami Said Muhammad Ramadan Al-Idrus. Apa kata beliau? Kalau antum ingin menjadi mufasir, alaikum binahwi. Kalau kamu ingin menjadi muhadis, alaikum binahwi. Kalau kamu ingin jadi apapun itu yang itu berkaitan dengan ilmu agama, alaikum binahwi. Kamu harus bisa belajar, harus bisa ilmu nahwu. Karena kalau misalkan antum tidak bisa ilmu nahwu, tidak bisa ilmu bayan, tidak bisa ilmu mantik, bagaimana antum bisa memahami pola pikir atau makna yang ingin disampaikan oleh ulama terdahulu lewat kitab-kitabnya. Nah, itu di antara keutamaan kita mempelajari ilmu nahwu. Baik. Berarti kita lengkap ya, sudah memahami apa itu mabadiul asyrah atau al-muqaddimatul ilm. Kita sudah tahu hadnya itu apa, baik had bil
ta'rif bil had ataupun ta'rif bil rasam. Kita juga sudah tahu maudhu'nya ilmu nahwu itu apa. Kita sudah tahu juga apa sih samrohnya itu ilmu nahwu itu apa, wadi'nya itu apa, nisbahnya apa, istimdadnya apa, hukumnya apa, kemudian namanya apa saja, isimnya apa, istimdadnya dari mana saja. Lalu yang terakhir masail. Nah, masail ilmu nahwu itu banyaknya berkaitan dengan alfadul arabiyah min haitsu tarkib, ba'da tarkib. Lafat-lafat arabiyah yang telah disusun dalam suatu kalimat. Nah, itu masail yang dibahas dalam ilmu nahwu. Tapi nanti di kitab-kitab tinggi yang lebih atas, ilmu nahwu, masail ilmu nahwu bukan saja membahas tentang kalimat-kalimat atau lafat-lafat bahasa Arab yang telah ditarkib, tapi min haitsu ifrad juga. Nanti kalian akan mempelajari bagaimana i'lal, bagaimana yang dimaksud dengan i'lal, ibdal, dan lain sebagainya. Itu di kitab-kitab setara alfiyah nanti. Karena nanti di kitab alfiyah di akhir itu kan pembahasan tentang i'lal, pembahasan tentang ibdal, dan lain sebagainya. Itu mabadi asroh. Ada pertanyaan sampai sini mengenai mabadi asroh? Tamam. Nah, selanjutnya kalian pasti sering dengar kan kufiyin wa basriyin, ya. Siapa sih kufiyin? Siapa sih basriyin? Dan kenapa kok sering banget disebut? Nah, kufiyin artinya kan kufi itu orang Kufah, Basri berarti orang Basroh. Berarti kita akan bahas apa itu Basroh, apa itu Kufah. Basroh dan Kufah itu ibarat madhab dalam ilmu fikih. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki. Nah, kalau di sini madhab Basroh, madhab Kufah. Artinya apa? Madhab secara bahasa itu isi makan kan, dari kata dahaba, yaitu apa? Jalan untuk sampai kepada suatu tujuan. Madhab. Nah, berarti kan secara bahasa yang dimaksud madhab adalah tempat yang dilalui. Sedangkan secara istilah adalah alur atau aliran atau pemikiran yang dinisbatkan kepada seseorang atau kepada suatu daerah. Kalau dalam fikih, aliran atau pemikiran itu dinisbatkan kepada orang. Tapi kalau dalam ilmu nahwu, pemikiran dan aliran ini dinisbatkan kepada daerah. Makanya ada Basroh, madhab Basroh dan madhab Kufah. Basroh nama daerah, Kufah nama daerah juga. Nah, Imam Abul Asad Ad-Duali itu seorang Basri. Jadi yang pertama kali muncul yang mewadokkan ilmu nahwu itu madhabnya Basroh. Jadi dimulai dari masa Abu Asad Ad-Duali, diakhiri dengan namanya Imam Mubarrid tahun 286 wafat. Nah, itu ulama-ulama Basri. Dari pertama ulama Basri namanya Abu Asad Ad-Duali, diakhiri dengan Imam Mubarrid. Siapa aja Imam Basri lagi? Imam Sibawayh, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, itu diantara ulama Basrah. Kemudian setelah 100 tahun munculnya Basri, ulama Basrah, muncullah ulama Kufah. Jadi yang pertama kali muncul itu ulama Basrah. 100 tahun kemudian baru muncul ulama Kufah. Siapa yang pertama kali? Namanya Abu Ja'far Ar-Ru'asi. Itu yang pertama kali ulama Kufah pertama. Kemudian diakhiri dengan Abu Abbas As-Salabi. Nah, Abu Abbas As-Sa'lab. Nah, itu ulama Kufah. Nah, dua madhab ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam menuliskan atau mengkaedahkan bahasa Arab. Ulama Basroh itu cenderung lebih ketat. Dalam artian apa? Tidak sembarang kalam Arab
itu dijadikan syahid dalam kaidah nahwu. Ulama Basrah mereka memilih beberapa kabilah-kabilah saja yang dijadikan sebagai mahal syahid. Tidak semua, tapi hanya sebagian saja. Begitu juga mereka tidak mengambil semua kalam yang diutarakan oleh orang Arab, tapi mengambil kalam-kalam yang banyak diistimal oleh orang Arab. Berbeda dengan Kufah. Orang Kufah cenderung lebih fleksibel dalam mengambil kalam-kalam Arab. Selagi dia ashabul Arab al-Fusah, kalam mereka bisa dijadikan landasan dalam kaidah. Begitu juga kalamnya, walaupun kalimat itu jarang dipakai, nadirul istimal, tapi tetap bisa dijadikan kaidah dalam bahasa Arab menurut ulama Kufah. Jadi berbanding terbalik antara Kufi dan Basri. Itu karakteristiknya. Nah, kemudian ulama Basrah itu dikenal juga dengan pendekatan secara rasional. Jadi mereka itu mencoba menggali, ini kira-kira apa sih ilat? Kenapa rofa itu dengan domah, rofa itu dengan waw, rofa itu dengan alif, rofa itu dengan ya. Jadi mereka tuh berusaha menggali, merasionalitaskan kalam-kalam ulama Arab terdahulu. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Nah, itu karakteristik daripada madhabnya Basrah. Jadi madhab Basrah punya karakteristik tersendiri, ulama Kufah punya karakteristik tersendiri juga. Nah, kemudian setelah abad ketiga, setelah dua madhab ini selesai, muncullah madhab turunan, atau bahasanya Syekh Ahmad Tijani bilangnya madrasah. Jadi muncullah madrasah-madrasah setelah dua madhab ini. Apa saja madrasahnya? Ada madrasah namanya Madrasah Baghdad. Kedua ada madrasah namanya Madrasah Andalus. Terus yang ketiga ada Madrasah Misr. Yang terakhir ada Madrasatul Ajam. Nah, jadi setelah dua madhab ini muncul empat madhab turunan. Kenapa kita bilang madrasah bukan madhab? Karena madhab dia itu punya usul sendiri, punya furu sendiri. Sedangkan empat ini dia tidak punya usul, tapi dia hanya furu. Usulnya ngambil daripada dua ini, Basrah sama Kufah. Lalu kemudian mereka tafri daripada usul tersebut. Nah, jadi ada empat. Ada madrasah Baghdad, ada madrasah Andalus, ada madrasah Misr, dan ada Madrasatul Ajam. Kitab yang akan kita bahas ini, kitab Al-Jurumiyah, itu lulusan daripada madrasah Andalus. Imam Muhammad bin Muhammad As-Sanhaji, Ibnu Ajurum, beliau itu belajar kepada Imam Abu Hayyan Al-Baghdadi. Imam Abu Hayyan Al-Baghdadi adalah salah satu ulama jebolan madrasah Andalusia. Nah, apa sih karakteristik daripada madrasah-madrasah ini? Tiga madrasah ini atau empat madrasah ini lebih condong bagaimana menggabungkan antara Basrah dan Kufah, kemudian mentarjih salah satunya. Jadi pasti kita dapati dalam kitab seperti Al-Jurumiyah ini sendiri, beliau banyak mengambil istilah-istilah Kufah, tapi di sisi lain banyak juga mengambil pendapatnya Basrah. Tapi ulama Imam As-Suyuti bilang Imam Ibnu Ajurum ini beliau itu madhabnya Kufi. Kenapa dikatakan madhabnya Kufah? Mengikuti ulama-ulama Kufah, karena dalam beberapa istilah Imam Ibnu Ajurum menggunakan istilah ulama Kufah. Contohnya seperti al-khafdu, an-na'tu. Karena istilah khafad, istilah na'at itu istilah yang dipakai oleh ulama Kufah. Sedangkan Imam Basrah pakainya jar dan pakai sifah, bukan pakai na'at. Tapi di sisi lain saya katakan madrasah setelah dua madrasah ini, madrasah Baghdadiyah, madrasah Andalusia, madrasah Misri, madrasah Ajam, pada intinya mereka itu mencoba menggabungkan antara dua madhab ini dan mencoba untuk mentarjihkan
antara dua madhab ini. Dan semuanya hampir keseluruhan itu banyak berpengaruh dengan kitab Imam Sibawayh. Bahkan dikatakan yang jadi syarih daripada Imam Ajrum, ini Imam Makudi, beliau itu kan lahir di Maroko ya, di kota Fes namanya. Beliau itu adalah ulama terakhir yang mensyarah kitab Imam Sibawayh di kota Fes. Lalu setelahnya para ulama lebih sering menjelaskan atau mensyarah kitabnya Alfiyah Ibnu Malik. Nah, jadi Imam Makudi adalah orang terakhir yang mensyarah Alkitab di kota Fes, kota Maroko, di salah satu kota di negeri Maroko sana. Jadi baik dari semua madrasah ini banyak sering terpengaruh dengan Alkitab milik Imam Sibawayh. Makanya kita sering mendengar gelar kealiman tertinggi sekarang itu dilakabi dengan Sibawayh. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena para ulama madrasah-madrasah setelah madrasah Kufah dan Basrah banyak mengambil atau membaca, mensyarah kitabnya Imam Sibawayh. Nah, akan tetapi karena semakin mundurnya zaman, semakin hilang himmahnya seorang tolab dalam belajar, akhirnya para ulama itu mulai menuliskan kitab-kitab mukhtasar atau muqaddimah agar bisa tolab ini sampai kepada kitab-kitab setelahnya, kitab-kitab yang lebih tinggi. Nah, itu mulai penulisan-penulisan tersebut terjadi di zamannya di madrasah Baghdadiyah, madrasah Andalusia, madrasah Misr, sama madrasatul Ajam. Ya gitu. Dulunya mereka itu mencoba mensyarah kitab Alkitab punya Imam Sibawayh, tapi karena ahwalnya tidak mendukung, akhirnya mereka membuat mukhtasarat, membuat muqaddimah, membuat matan kecil supaya membarangi atau ya disebutnya madkhol agar bisa mempelajari kitab-kitab setelahnya. Nah, itu seputar madrasah atau madhab dalam ilmu nahwu. Ada madrasah, ada madhab Kufah tadi, ada madhab Basrah. Kemudian ada 4 madrasah turunannya. Ada madrasah Baghdadiyah, madrasah Misr, madrasah Andalusia, dan madrasatul Ajam. Nah, sudah bedanya, dan sebagian membagikannya menjadi 2, madrasatul Arab dan madrasatul Ajam. Apa bedanya madrasatul Arab dan madrasatul Ajam? Madrasatul Arab itu lebih banyak berfokus kepada nakal atau syawahid. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab ulama Arab, kita akan sering mendapati syair, terus firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ciri khas daripada kitab yang bernuansa corak Arab. Tapi kalau nuansa kitab nahunya corak Ajam, itu lebih banyak memfokuskan dengan illatun nahwi dan jarang menghadirkan syawahid. Jadi lebih banyak menggunakan mantik dalam penulisan kitabnya. Nah, itu sekilas tentang madrasatul Al-Ajam dan madrasatul Arab. Sampai sini ada pertanyaan? Ada perbedaan cara baca Basri sama Kufi itu? Cara baca gimana maksudnya? Di akhir kalimat gitu atau gimana? Dalam penletakan kaidah, nanti akan kita bahas di sini. Misalkan, boleh nggak sih domir itu kembali kepada apa ya, lupa saya contohnya. Dalam kaidah-kaidah lebih banyaknya. Adapun dalam harokat akhirnya apakah mempengaruhi atau tidak, yaitu kembali ke kaidahnya. Kaidahnya seperti apa? Apakah boleh menurut ulama Basrah seperti ini ataukah tidak? Nanti kita akan bahas, di kitab ada. Di Kufah seperti apa, menurut Basri seperti apa. Terus yang rojihnya seperti apa. Nah, gitu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kita sudah tadi udah juga jelaskan sekilas tentang siapa sih Ibnu Ajurum. Ibnu Ajurum itu lahir tahun 672 di kota Fes, Maroko.
Tadi kita juga sudah jelaskan beliau belajar kepada Imam Abu Hayyan Al-Granati, Imam Abu Hayyan. Dan mu'allafat yang paling masyhur Ibnu Ajurum itu matan ini, matan Ajurrumiyah, Ajurrumiyah bidhammatil jim wa tasdidi ra. Beliau wafat tahun 723. Nah, kemudian syarihnya itu Al-Imam Makudi, nama beliau Abu Zaid Abdurrahman bin Ali Soleh Al-Makudi. Lahir di kota Fes juga, sama salah satu ulama besar lah yang masyhur di kota Fes, dan beliau adalah syarih terakhir Alkitab lil Imam Syibawayh di kota Fes, dan setelahnya beliau mensyarah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan syarahnya masyhur sekali, syarah Makudi Al-Alfiyah. Beliau wafat tahun 807. Nah, itu sekilas tentang ilmu nahu, mabadi'ul asroh, kemudian apa itu madhab Kufah, apa itu madhab Basroh, dan siapa sih Imam Ibnu Ajurum, dan siapa sih Imam Makudi itu siapa. Jadi sekarang kita ibarat kata sudah ada tasawur tentang kitab ini secara umum. Siapa mu'alifnya, apa sih yang akan kita bahas, lalu kalau ketemu dengan Basroh dan Kufah itu maksudnya siapa sih, nah gitu. Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya nanti sambil saya bisa kenalan dengan antum, saya akan sebelum mulai daras mempertanyakan, anak saya kasih pertanyaan pada antum, ya 1 soal atau 2 soal mengenai daras yang sebelumnya. Kemudian nanti saya akan minta dari antum perwakilan untuk baca teks sekaligus menerjemahkan. Karena kan tujuan kita mempelajari ilmu nahwu ini supaya kalian bisa baca dan supaya kalian bisa menerjemahkan. Nah, gitu kan. Jadi supaya di samping kita saling kenal, kita juga anak pengen tahu, melatih. Jadi bukan hanya di akhir pas ujian misalkan baru belajar, tapi setiap hari kita mengulang atas pelajaran yang udah kita pelajari. Gitu ya, sepakat ya? Nah. Baik. Mukadimah kita selesai, mungkin kita akan di pertemuan hari ini kita baca mukadimah insyaallah taala. Kalian kitabnya cetakan apa? Maktabah Islamiyah. Oh. Soalnya banyak nuskoh yang beda-beda. Nanti kalau misalkan ada yang berbeda nuskoh, kabarin aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Fadil Ustadun Nahwiyyu Lugawiyyu Abu Zaid Abdurrahman bin Ali Al-Makudi rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bima'rifatil adab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menerangi hati kita dengan apa? Bima'rifatil adabi. Dengan ma'rifatul adab. Ini suatu isyarah. Kayaknya pembahasan basmalah dan hamdalah antum udah tahu semua lah ya. Atau perlu? Ada lagi nggak sih depan basmalah? Oh, nggak ada. Baik. Dalam masalah basmalah, biasanya para ulama mengawali menjelaskan basmalah sesuai dengan ilmu yang akan dipelajari. Kalau kita mempelajari ilmu fikih, maka basmalah akan dijelaskan dari sudut pandang fikih. Hukumnya apa membaca bismillah? Apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, apakah makruh dan lain sebagainya. Begitu juga ilmu nahwu. Ketika kita belajar ilmu nahwu, maka ulama nanti akan menjelaskan basmalah dari segi nahwu. Kalimat bismillah berarti ada ba ismun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di sini ada berapa kalimat?
Bismillah apa aja? Ba, ismun, Allah, Ar-Rahman, 4 atau 5? 5. Kalau misalkan kita anggap alif lam ini huruf ya, masuk ke dalam isim. Karena kalau misalkan kita dakikan, ya Ar-Rahman ada 2, alif lam sama Rahman. Ar-Rahim ada 2 juga, alif lam sama Rahim. Nah, pertama kalimat bismi, ba masuk kepada ismun. Berarti di sini ada alif yang dibuang, hamzah wasal yang dibuang. Kenapa dibuang? Ulama bilang likasratil istimal. Aslinya ada ba gitu ke atas. Cuma karena likasratil istimal akhirnya hamzatul wasalnya dibuang. Berarti di sini ba itu harful jar, ismu itu isim majrur. Berarti di sini ada jar majrur. Kaidahnya setiap jar majrur itu harus punya muta'alaq. Kenapa? Karena jar majrur itu ada 3 macam. Imma dia jar huruf jarnya asli, imma huruf jarnya sibhu asli, atau dia zaidah. Di sini kalau kita katakan jarnya itu huruf jar asli, maka konsekuensinya dia harus punya muta'alaq dan dia harus punya makna. Berarti mana muta'alaq daripada bismi ini? Nah, muta'alaq daripada bismi dikira-kirakan sesuai dengan hal yang munasib dengan keadaan si pembaca tersebut. Kalau misalkan kita lagi makan, kita bilang bismillahirrahmanirrahim, maka muta'alaqnya adalah akulu, saya makan. Kalau misalkan kita akan keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, apa muta'alaqnya? Akhruju. Maka di sini ketika musannif bilang bismillahirrahmanirrahim, kira-kira muta'alaqnya apa? Aqra'u, berarti kita. Ini musannif. Berarti kalau musannif u'alifu, saya menulis. Ya kan gitu ya. Nah, pertanyaannya, u'alifu ini disimpan di mana? Apakah u'alifu bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim u'alifu? Kalau kita lihat kitab-kitab syarah, seperti kitab apa ya contohnya? Beliau para syarih ketika membahas bismillah, bismillahirrahmanirrahim u'alifu. Berarti di sini muta'alaqnya disimpan di akhir. Padahal al aslu an yakuna muta'alaq muqaddaman. Amil itu, fi'il itu harusnya jadi disimpan di awal sebelum makmulnya. Karena di sini u'alifu itu sebagai amil. Bismillah itu sebagai makmul. Wal aslu an yakunal amilu muqaddaman alal makmul. Aslinya kan begitu. Lalu kenapa kok para mu'sonni, para ulama, para syarih mentakdirkan u'alifu itu di akhir? Berarti di sini ada takhiru ma haqquhu taqdim. Mengakhirkan sesuatu yang pada asalnya harusnya di awal. Dan itu memfaedahkan apa? Al-hasru. Jadi ketika ulama bilang bismillahirrahmanirrahim u'alifu, maka di sini ada faedah hasr. Apa itu hasr? Mengkhususkan. Artinya apa? Tidaklah saya memulai suatu tulisan kecuali meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah faedah hasr. Nah, di antara contoh hasr ada taqdimu mahaqu ta'khir atau takhiru mahaqu taqdim. Nah, kemudian kita udah tahu nih, ba ini asliyah, maka harus punya muta'alaq. Muta'alaqnya tadi adalah fi'il. Kenapa muta'alaqnya fi'il? Karena al-aslu fil amal fi'lu. Kenapa disimpan di akhir? Ada agar yufidul hasar. Tapi boleh nggak kalau kita katakan ba-nya itu zaidah? Boleh? Boleh. Tapi nanti perlu dikira-kirakan mubtadanya. Berarti nanti dikira-kirakan gimana? Bismillahirrahmanirrahim mabdu'un bihi atau mu'allafun bihi. Nah, gitu. Itu. Tapi yang lebih tepat kita takdirkan dengan u'alifu dan ba-nya adalah ba jar. Jarnya jar asli. Baik. Kemudian ismillah mudhof dan mudhof ilaih. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ya kan gitu ya. Yang
sering kita baca. Ar-Rahman berarti dia jadi naat daripada Allah, sifat. Ar-Rahim juga naat. Nah, ulama membahas di kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu bisa ada 9 wajah. Bisa ada 9 cara baca. 6 yang diperbolehkan, yang sisanya 7 yang diperbolehkan, sisanya tidak. Karena Ar-Rahman kan akhir kalimatnya itu kan kasroh. Aduh. Nah, tadi kita udah bilang di sini aslinya gimana? Ba dan ismun. Betul? Itu ada 2 kalimat. Ada ba jar, ismu, isim. Kemudian kita juga udah bilang ba-nya di sini ada 2 kemungkinan. Imma dia asliyah, imma dia zaidah. Karena huruf jar ada 3. Asli, zaid, sama sibu asli. Kalau asliyah berarti dia harus punya muta'alaq dan harus punya makna yufidu maknan. Kalau ini gak mesti punya muta'alaq dan gak mesti punya maknan zaid. Baik. Terus kita udah bilang muta'alaqnya imma dia isim, imma dia fi'lun. Lalu kita pilih fi'il. Itu apa? U'alifu. Kenapa kita pilih fi'il? Karena al-aslu fil amal al-fi'lu. U'alifu, berarti sekarang pertanyaannya ada 2 kemungkinan. Imma disimpan muqaddam atau muakhir. Nah, kita katakan al-aslu an yakunal amilu muqaddaman alal ma'mul. Harusnya amil itu, ini kan fi'il. Fi'il ini menjadi amil. Ma'mulnya apa? Bismi. Jadi muta'allaq ini sebagai amil, ini sebagai ma'mul. Nah, al-aslu fil amal al-amil an yakun, al-aslu fil amil an yakuna muqaddaman. Tapi kita katakan kita pilih muakhiran. Berarti kalau misalkan sesuatu beda daripada aslinya atau menyelisihi asalnya, maka harus ada alasan. Harus li'illatin. Nggak boleh sesuatu itu berpaling dari kaidah asalnya tanpa tanpa ada alasan di baliknya. Kalau kita katakan u'alifu ini disimpan di akhir, karena para ulama ketika mentafsirkan bismillah itu menjadikan muta'alaqnya itu di akhir, apa alasannya? Lil hasr. Nah gitu. Nah ini masalah. Nah kemudian makna ba ini apa? Imma ba ini maknanya li isti'anah atau li isaq dan lain sebagainya, banyak. Dan kita katakan maknanya di sini isti'anah, memilih ya, tapi bisa maknanya isaq juga. Nah, berarti artinya apa? Musannif ketika bilang ketika menuliskan buku ini meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang gitu. Dan tidak meminta kepada selainnya. Dari mana kita bisa pahami bahwa musannif meminta pertolongan kepada Allah saja, tidak kepada selainnya? Dari takhir ini. Nah, gitu. Kemudian ismullah, bismillah. Di sini ada idhofah. Betul? Di sini mudhof, di sini mudhof ilaih. Nah, kalimat Allah, apakah yang dimaksud dengan Allah di sini adalah isim, ataukah yang dimaksud adalah
dat Allah. Kalau misalkan kita katakan ismu jalalah ini adalah isim, maka idofah ismi kepada Allah, idofahnya idofah bayaniyah. Al ismu huwa Allah. Kan gitu. Tapi kalau misalkan yang dimaksud Allah di sini adalah dat, maka idofahnya adalah idofah bimakna lam. Bismi lillah, nama milik Allah. Gitu. Jadi dua-duanya bisa, tergantung antum mau jadikan yang mana idofahnya. Antum mau menjadikan lafaz Allah ini sebagai apa? Apakah sebagai isim ataukah sebagai dat, itu madlulnya. Nah, kemudian ar-Rahmani ar-Rahimi. Ini kan naat, ya kan? Naat daripada ini, daripada lafaz Allah, Ar-Rahim juga naat daripada Rahman. Baik. Di sini para ulama menjelaskan i'rab daripada ar-Rahmani ar-Rahim itu mempunyai 9 wajah. Ar-Rahman ada 3 kemungkinan. Imma dia fathah, imma dia kasroh, imma dia dhammah. Ar-Rahim juga sama. Imma dia fathah, imma dia kasroh, imma dia dhammah. Berarti kan fathah ada 1. Berarti kan fathah, ketika ar-Rahmannya ini fathah, bisa jadi ar-Rahman juga ikut fathah, bisa jadi ar-Rahimnya juga ikut kasroh, atau ar-Rahimnya itu dhammah. Berarti 3 kemungkinan. Yang pertama, kasroh ini 3 kemungkinan juga, dhammah ini 3 kemungkinan. Berarti ada 9 kemungkinan. Berarti kemungkinan pertama yaitu fathah plus fathah. Kemungkinan kedua fathah kasroh. Kemungkinan ketiga fathah dhammah. Nah, kalau misalkan kita katakan ar-Rahman itu bil fathai, i'rabnya itu apa? I'rabnya para ulama mengatakan lil ikhtisas. Itu jadi maf'ul. Kita mengtakdirkan fi'il sebelumnya. Ar-Rahmani atau ukhasis a'ni ar-Rahman misalkan, seperti itu. Ukhasis. Jadi sebagai maf'ul bih. Nah, berarti ar-Rahimnya boleh nggak dia patah? Boleh juga sebagai naat daripada ar-Rahim, ar-Rahman. Apakah boleh kasroh? Para ulama jawab enggak. Kenapa tidak boleh? Karena dia mau kasroh ke siapa? Mau tabi ke siapa? Kalau dia tabi kepada Allah, bagaimana mungkin dia sudah di kota kemudian diwasal lagi? Dia kan sudah diputus sifatnya dengan Rahman. Rahmannya jadi fathah. Jadi naat maktu sebutannya. Bagaimana ketika sudah di kota diwasal lagi? Tidak mungkin. Maka pilihan yang kedua tidak mungkin. Pilihan ketiga dengan menjadikan dia sebagai dhammah. Boleh tidak? Boleh, dia jadi khobar daripada mubtada mahdhuf. Huwa ar-Rahman, huwa ar-Rahimu. Ar-Rahmana huwa ar-Rahimu. Begitu. Nah, ini 3 kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua yaitu dia harokatnya kasroh. Ar-Rahmannya kasroh, Ar-Rahimnya 3 kemungkinan. Ima dia fathah, ima dia kasroh, ima dia dhammah. Boleh nggak ketiganya? Boleh. Fathah ala sabili ikhtisas, kasroh ala sabili na'tun, dhammah khobar li mubtada mahdhuf. Dan gitu. Berarti ada 6. Berarti yang boleh udah ada 5. Apalagi dhammah. Ketika ar-Rahmannya dhammah, ada kemungkinan dia juga fathah. Terus kasroh. Terus dhammah.
Boleh nggak fathah? Boleh. Karena yang pertama dia jadi khobar, yang kedua jadi maf'ul. Terus kalau kasroh boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia kalau tabi kepada Allah sudah nggak bisa lagi. Karena sudah di kota. Bagaimana setelah di kota kemudian diwaso lagi? Doma boleh nggak? Boleh sama. Jinaat juga boleh. Nah, berarti totalnya yang diperbolehkan itu 7, yang nggak diperbolehkan itu 2. Tapi mana yang diperbolehkan secara Al-Quran, kiroah fil Quran cuma 1, yaitu kasroh dan kasroh. Sisanya boleh secara bahasa Arab, tapi tidak secara kiroah Qur'aniyah. Dapat ada pertanyaan? Maaf ya tulisannya kecil. Ada pertanyaan sampai sini? Baik. Tapi kita masuk ke kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Fadil Ustadun Nahwiyyu Lugawiyyu Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Ali Al-Makudi rahimahullahu taala wa nafanallahu bihi wa bi ulumi fidaraini amin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bima'rifatil adabi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menerangkan hati kami bima'rifatil adabi. Artinya apa? Kalau misalkan hati kita ingin bersih, ya dengan adab. Dengan adab. Dan seakan-akan di sini musannif menekankan kepada para thalibul ilmi untuk memperbaiki akhlaknya sebelum mempelajari suatu ilmu. Bahkan Al-Imam As-Sanusi dalam kitabnya Al-Wusta sangat menekankan tentang perihal al-adab, perihal hati. Bahkan sampai mengatakan jarang sekali thalibul ilmi di saat ini, para ulama saat ini, yang dia mempunyai hati yang bersih kemudian ingin mempelajari ilmu. Seringkalinya orang belajar ilmu tapi hatinya nggak bersih. Artinya apa? Kenapa kalau misalkan hatinya nggak bersih tapi dia belajar ilmu? Bisa jadi kedepannya dia malah menjual agamanya demi dunia, atau mempermainkan agama demi dunia dengan agrat duniawiyah. Makanya adab itu ditekankan sekali oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan sampai banyak yang mengatakan, saya belajar ilmu 10 tahun, kemudian baru belajar ilmu berapa tahun kemudian. Tapi artinya apa? Apakah kita harus belajar adab dulu baru kemudian belajar ilmu? Enggak, kita belajar berbarengan. Jadi sambil belajar ilmu, sambil juga kita belajar adab. Jangan sampai kita hanya belajar ilmu-ilmu saja tapi tidak punya adab. Gitu. Wa syaraha sudurana li fahmi asrari lisanil Arab. Dan telah melapangkan hati kita untuk bisa memahami rahasia dalam bahasa Arab. Lisan di sini bermakna lughah, majas. Nah, di sini juga kalau kita renungkan ketika kita doa sebelum belajar, kita berdoa gimana? Robbi shrahli sodri, gitu kan? Wa yassirli amri. Itu kan doanya Nabi Musa ketika ingin berhadapan dengan Fir'aun. Kenapa kita ketika ingin belajar memohon kepada Allah supaya dilapangkan dadanya?
Maksudnya dilapangkan dada itu apa? Diberikan. Di tafsir Imam Razi mengatakan yang dimaksud insyirah di sini adalah tembakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sudurona kepada hati kita. Artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipersiapkan hati kita untuk bisa menerima cahaya-cahaya ilahi. Karena ilmu adalah nur, al ilmu nurun. Wa nurullah la yutawlil asi. Nurun di sini bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda. Nurun bahasa Sunda artinya nyontek. Bukan itu, tapi nurun di sini adalah cahaya. Nah, ilmu ini cahaya, dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, artinya kita muqaddimah sebelum belajar suatu ilmu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipersiapkan hatinya untuk bisa menerima ilmu. Karena kalau misalkan kita belajar sedangkan hati kita dalam keadaan gundah gelisah, dalam keadaan galau, kepikiran sesuatu, sangat sulit untuk menerima ilmu. Makanya para ulama itu dalam kitab-kitab adabnya seringkali menyarankan agar berpisah dengan keluarga, agar bersabar ketika menuntut ilmu. Kenapa? Agar tidak terpikirkan atau terpengaruh oleh urusan-urusan keluarga, urusan-urusan duniawi. Bahkan ada cerita dari salah satu guru kami, beliau ketika belajar dulu, ketika masih zamannya HP belum semudah sekarang, seringkali dikabari oleh orang tuanya perihal keadaan di rumah. Tapi apa yang dilakukan gurunya? Gak dikasih. Pesan-pesan yang dikirim oleh orang tuanya gak dikasih tahu sama sekali ke murid tersebut. Jadi seorang tua ini punya anak, anaknya belajar di luar negeri kepada seorang guru. Kemudian si orang tua ini mengirim surat untuk anaknya. Tapi si guru ini tidak memberikan surat tersebut kepada anaknya, tapi menahannya sampai setahun 2 tahun sampai lulus. Baru kemudian ketika lulus, guru ini memanggil si murid tersebut, si anak tersebut. Baik, ya Walad, sini. Ini surat dari orang tua kamu. Dibuka suratnya. Ada kabar tentang meninggalnya fulan. Ada perihal masalah di rumah fulan. Masalah ini, masalah itu. Andai kata katanya. Andai kata saya baca surat itu ketika masa belajar, pasti saya belajar itu gak bakal fokus. Tapi hikmahnya seorang guru tidak memberikan surat tersebut kepada sang anak. Karena tahu kalau misalkan surat ini dikasih tahu ke si anak, galau nanti, kepikiran nanti. Akhirnya apa? Gak fokus belajar, kepikiran pada sesuatu yang lain. Nah, begitulah kita sekarang. Kita sekarang di zaman yang sangat mudah sekali teknologi, bisa mengakses banyak hal. Akhirnya apa? Seringkali kita terpikirkan sesuatu yang sebetulnya kita gak harus pikirkan. Gak harus dipikirkan sekarang. Bahkan ada yang mengatakan, nanti kalau saya pulang, saya ngajarin orang gimana ya? Jangan mikirin itu dulu, belajar aja dulu yang benar. Belajar dulu sekarang, nanti juga kepikiran. Nanti juga bakal bertemu dengan masalah itu, atau bertemu dengan keadaan tersebut. Tapi jangan dipikirin sekarang. Karena kalau dipikirin sekarang, ya yang sekarang pun nggak kejalani nantinya. Bahkan banyak para guru kami sering mengajarkan tentang bagaimana kita hidup di masa kini kan itu. Bagaimana kita itu merasakan kita itu hidup di masa sekarang. Karena masa depan tuh nggak ada yang tahu. Dan masa lalu sudahlah berlalu. Jangan disedihkan. Tapi jadikan introspeksi diri saja. Sudah kebanyakan dari kita sering tenggelam di masa lalu. Akhirnya tidak bisa berubah. Dan terkadang sering galau dengan masa depan. Padahal belum tentu masa depan itu terjadi. Nah, pada yang harus kita lakukan, how to be present people kan gitu kan. Bagaimana kita itu harus menjadi orang yang hidup di masa kini, bukan terjebak di masa lalu ataupun gundah dengan masa depan. Hatta ijtanaina min atiri zahrihi wa yani'i thamarihi ma jadat alaihil ainu. Hingga apa? Hingga kita bisa mendapatkan ijtanaina bimana iltaqatna. Iltaqat artinya mengambil. Hingga kita bisa memetik lah bahasa. Min atiri zahrihi. Atiri zahri kita bisa memetik bunga-bunga yang harum.
wayani ithamarihi, dan buah-buah yang matang, majadat alaihil ainu, yang mata itu ketika memandangnya terlihat indah di mata. Wajtabaina min ara isi gurorihi wa nafa isi durorihi ma taqarrabihil ainu, dan juga kita bisa memilih min ara isi gurorihi, arois bisa kita kan arisa atau pengantin, gurorihi yang ada di depan, berarti kan sesuatu yang sangat indah. Tidaklah pengantin ditempatkan di depan kecuali pengantin itu sudah didandani dengan dandanan yang penuh indah kan gitu kan, dengan ya tidak diperlihatkan dengan pemandangan yang tidak bagus, tapi dengan sangat indah, apalagi ditempatkan di depan. Wa nafa isi durorihi ma taqarrabihil ainu. Nafa isi duror, nafais artinya berharga, duror artinya berlian. Mata qarabil ainu, yang membuat mata itu terpana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil auhad al mab'usi ilal ahmari wal aswad wa safwatil alam wa sayyidi waladi adam. Lihat bagaimana uslubnya beliau ketika menuliskan suatu. Sangat ada namanya, bahasa itu apa ya, sajak di akhirnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil auhad al-mab'usi ilal ahmari wal aswad. Jadi ad wasafwatil alam wa sayyidi waladi adam. Ya kan, jadi sangat indah bahasanya. Dan sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada al-ahmar wal aswad ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'atsaniyallahu ilal ahmari wal aswad. Allah Subhanahu wa taala mengutusku kepada seluruh umat manusia. Maksudnya al-ahmar wal aswad ini seluruh umat manusia. Jadi kan kulit manusia itu terbahaya secara umum, ada yang hitam, ada yang merah. Merah di sini merah keputih-putihan. Wasafwatil alam, sofa bimakna mukhtar. Wa sayyidi waladi adam, akrama man bu'itsa ilal ibad, sosok yang paling mulia yang pernah diutus kepada hamba-hamba. Wa afsah min man nataqa bidad, dan wa afsaha man nataqa bidad, dan sosok yang paling fasih dalam mengucapkan bahasa Arab, dalam berbahasa Arab. Jadi di antara nama lain dari bahasa Arab adalah lugatud dad. Lugatud dad itu bahasa Arab. Kenapa disebut bahasa Arab itu disebut dengan lugatud dad? Karena hanya satu-satunya dalam bahasa yang menggunakan kalimat dad. Jadi bahasa Arab itu satu-satunya bahasa yang mengandung huruf dad. Itu di antaranya. Sallallahu alaihi wa ala alihi al-kiram wa ala ashabihi as-saratil a'lam. Salawat serta salam kepada keluarganya yang sangat mulia dan kepada para sahabatnya yang mulia juga. Al-asrah di mana al-asraf, al-a'lam di mana al-jabal. Jadi sahabat-sahabat yang sangat mulia dan sangat luhur. Amma ba'du, fa inna ajalla mawdi'a fil islami minal ulumi syarifati wa ikhtara'ahul a'lamu minal awda'il manifati ilmul arabiyyati. Nah, sesungguhnya hal yang paling agung yang pernah diletakkan di dalam Islam. Dari apa yang diletakkan di dalam Islam? Ilmu asy-syarifah, ilmu yang sangat mulia. Wahtara'ahul a'lamu, dan diikhtirakan, dibuat al-a'lamu, para ahli, para ulama, minal awda'i al-manifati, al-manifah di mana al-aliyah. Apa di antara ilmu yang paling mulia yang pernah diwadokkan oleh para ulama, yang pernah dicetuskan oleh para ulama terdahulu? Ilmul arabiyyah. Jadi di sini ajal, di sini isim inna. Khabarnya mana? Ilmu arabiyyah. Jadi dari kalimat setelah ajal sampai muanifah itu
mudhof ilaihnya itu mawudi'a, daripada mawudi'a fil islami. Nah, ilmu Arabiyah jadi khobar. Wal qiyasatu an-nahwiyah. Jadi di antara ilmu yang paling agung, yang paling mulia, yang pernah diletakkan oleh para ulama, yang pernah dicetuskan oleh para ulama adalah ilmu bahasa Arab. Idbihi yufhamu kitabillahil aziz wa yuhaqqaq. Karena kenapa bisa ilmu paling ajal, yang paling agung? Karena dengan ilmu tersebut kita bisa memahami kitabullah, kan gitu. Dan bisa memahami dengan pemahaman yang dakik. Yuhaqqiq bimana yudaqqiq. Wa yuma'inun nadiru fi ma'anihi al-ghamidati wa yudaqqiq. Dan orang yang yum'inun nadar, yang benar-benar berpikir, yang benar-benar bernadar kepada makna-makna yang ada fi ma'anihi al-ghamidati wa yudaqqiq. Dengan ilmu bahasa Arab ini kita bisa menggali lebih dalam lagi makna-makna yang ghamidhah, makna-makna yang samar, dan bisa kita dakikan juga. Wa yattadihu bihi minal ahadits ma tanbu anhul afhamu. Dan juga terjelaskan dengan ilmu Arabiyah ini apa? Hadis-hadis yang tanbu anhul afhamu. Tanbu dari kalimat naba bimakna taba'ada, yakni jauh. Matanbu anhul afhamu berarti makna-makna yang jauh, yang tidak dipahami. Tapi dengan ilmu bahasa Arab kita bisa memahami hadis-hadis yang secara lafaz mungkin jauh dipahami, tapi dengan ilmu bahasa Arab kita bisa memahami hal tersebut. Wayan fatihu min syawaridiha ma ya'taridu minal ihami wal ibhami. Dan juga terbukakan min syawaridiha. Syawarid jama' syaridah. Syaridah itu maknanya adalah apa maksudnya itu? Syawaridiha ma ya'taridu minal ihami wal ibhami. Syaroda kalau nggak salah artinya lari jauh. Syawaridiha, lupa sebentar. Mana dia? Ya benar. Ya, makna yang sulit. Karena makna syarida sendiri artinya kan lari. Lari berarti kan sesuatu yang lari, berarti kan sesuatu yang sulit untuk ditangkap. Maksudnya apa? Wayan fatihu min sawaridiha, kita bisa mengungkap atau mengungkap sesuatu yang sulit untuk dipahami. Maksudnya begitu. Ma ya'taridu minal ihami wal ibham, yang mana hal tersebut seringkali salah dipahami atau samar untuk dipahami. Iham bimakna salah, ibham artinya samar. Iham kan dari kata auhama, yuhimu ihaman. Sedangkan ibham dari kata abhama yuhimu ibham. Fahuwa mimma an'amallahu bihi ala hadhil ummati duna sairil umam. Dan inilah salah satu bentuk nikmat dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, bukan kepada selainnya.